Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Surat Al-Baqarah ayat 3 ini dijelaskan tentang ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya Allah berfirman, Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sini urusan yang iman, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Al-muttaqinnya orang-orang yang bertakwa. Pada ayat mempunyai ciri-ciri atau tanda-tanda yang disebutkan pada ayat-ayat yang sesudahnya. Salah satunya ada pada ayat 3. 1. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. 2. Wa yuqimunas shalah. 3. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan ciri-ciri 2 ada pada ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Berarti semuanya adalah 5. Nah, mari kita pelajari yu'minun bil ghaibi. Iman kepada gaib. Karena manusia di sini ada 2 bagian, zahir dan batin. Terutama yang kita imani adalah jasad kita. Kedua adalah batiniah kita. Batiniah yang dinamakan wabil akhiratihum yuqinun. Pada zahiriyahnya berarti jasad-jasad yang melaksanakan seperti contoh pada sholat. Itu kan gerakannya adalah zahiriyah. Jadi imannya kita itu yang harus kita jaga, yang ada di dalam kolbun, yang permanen supaya tidak menjadi redup. Itu. Kalau dilarikan kepada khofi, jadi samar sekali. Kalau yang jali itu nyata, yang menjadi perilaku kepada semua manusia sebagai tanda keimanan. Contoh seperti mengerjakan sholat yang 5 waktu. Di situ tanda dohiriyah iman kepada peraturan-peraturan Allah yang sudah ditetapkan kepada Nabi Muhammad yang harus disiarkan seluruh alam. Sehingga sholat syariah sekarang tetap ditetapkan 5 waktu. Makanya yang harus kita jaga terutama adalah dohirnya. Karena jelas ad-dhahiru tadallu alal batin. Dohir menunjukkan tandanya batin. Makanya yang harus kita jaga iman pertama kali adalah dohiriyah. Kalau sudah kelihatan dohirnya, tidak pernah sholat, kemungkinan besar tetangga semuanya itu akan mengecam. Oh, itu enggak iman, enggak pernah sholat kok. Kan seperti itu. Makanya saya ulang-ulang, kita
melaksanakan sesuatu itu yang harus kita tampakkan secara syiarnya adalah dohirnya, batinnya itu mengikuti nantinya. Jadi urusan batin semuanya tidak akan tahu kecuali Allah yang tahu. Jadi tidak usah kita tampakkan. Yang harus kita tampakkan kepada syiar semuanya adalah zahirnya. Yang perlu hati-hati, harus kita betul-betul mengerti dengan kalimat tasbihnya. Tasbih satu, mensucikan yang di luar tentang bab wudhunya. Dua, kepada yang di dalam adalah batinnya yang harus kita jaga. Seperti kita berwudhu, zahirnya sudah membersihkan, tapi batinnya masih belum tentu bisa suci. Kayaknya pertama kalau mau sholat pastinya akan berwudhu zahir dulu. Supaya apa? Berpikir lari kepada batiniyah. Karena iman itu zahir batin. Kalau cuma zahirnya kita iman tapi batinnya tidak, nah disitulah nanti sholatnya akan menjadi wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Karena sholat itu bukan hanya dohirnya yang bergerak, berdiri, rukuk, sujud dan seterusnya, maka batinnya juga mengikuti rukuk, takbiratul ihram dan sujud. Apa maksud dan tujuannya sholat? Bagi keimanan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dohirnya dengan batin begitu berdiri kita sholat Allahu Akbar. Ini semua karena kebesaran dan keagungannya Engkau ya Allah. Begitu kita rukuk, pertama adalah sifat kita yang dipakai adalah sifat api. Keinginan yang membara dalam takbiratul ihram. Terus tangan diangkat untuk menyerahkan diri kepada Allah. Dua, rukuk. Sifat angin yang sama rata. Mana yang tidak kedapatan angin? Semua ruangan akan mendapatkan angin. Terus ketiga adalah sujud. Apa maksud dari sujud? Sifat air yang selalu mengalir apabila ada dataran yang rendah. 4, sifat kita adalah sifat tanah. Menerima, memasrahkan diri kepada Allah apapun yang terjadi. Yang penting kita sudah melaksanakan perintah-perintahnya. Disitulah kita memasrahkan diri kepada Allah. Jikalau Allah yang berkehendak, apa daya kita untuk melawan kekuatannya? Adanya cuman menerima. Sholatnya di atas sudah diterangkan. Wa ana minal muslimin. Jadi di sini saya kutip imannya yang pertama pada sholatnya Allahu Akbar. Jadi semuanya ada keinginan dalam kebaikan positifnya. Tapi di satu sisi ada kejelekan. Makanya itu bertarung di antara positif dan negatif. Begitu yang positif berangkat kepada ilahi, yang negatif mengikuti. Karena sebaik-baiknya manusia pasti ada buruknya. Seburuk-buruknya manusia pasti ada baiknya. Nah, disitulah kita harus mempelajari supaya bisa mengalahkan yang negatif. Keinginan yang membara
dalam kebagusan, tapi yang negatif akan mengganggu. Tujuannya sudah positif, bahwa ini adalah baik, akan tetapi yang negatif mengganggu, ini yang bahaya, yang harus kita jaga. Betul-betul pasrahkan, bersimpuh di dalam takbiratul ihram, Allahu Akbar, ikutkan semua yang sifat tanah, sifat air, angin, dan apinya. Di situ yang harus kita jaga di dalam menghadap kepada Allahu Rabbi. Betul-betul hadapkan kepada zatnya. Begitu kita takbiratul ihram, gambarannya adalah semuanya orang ingin baik, semuanya orang ingin kaya. Nah, setelah Allah memberikan apa yang diminta oleh seseorang, dikabul yang dinamakan barakallah, bisakah setelah diberikan menyamaratakan di antara kaum ke kaum lain, di antara anfusakum, di antara ahlikum, dan semuanya rezeki yang diberikan oleh Allah yang berkaitan dengan sholatnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bisakah kita menjalurkan? Bisakah kita meratakan di antara sebagian yang kekurangan? Nah, disitulah yang harus kita pelajari. Setelah bisa meratakan, lebih dahsyat lagi, alirkan lebih jauh lagi di dalam sujudnya. Makanya di situ adalah kias supaya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di dalam berperilaku sholat. Kalau sholatnya sudah jelas tidak ada kedustaan, dimanapun saja orang mengerjakan sholat tidak akan dusta. Akan tetapi perilaku sholatnya kebanyakan di sini akan berperilaku dalam kedustaan. Kita pikirkan semuanya, tapi semuanya tidak akan sama pemberian Allah kepada kita di dalam rezeki masing-masing. Hanya kalau kita sadari semuanya insan tanpa terkecuali itu diturunkan ke muka bumi ini adalah dijadikan khalifah. Seperti itu. Dari Adam sampai turun pinurun. Ternyata yang sukses atau disukseskan oleh Allah sampai sekarang yang disebut-sebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliaulah yang patut dicontoh dalam sholatnya maupun perilaku sholatnya. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Satu, beriman kepada yang gaib. Ini tentang gaibnya. Iman kita yang gaib, yang sudah permanen, kita jaga jangan sampai redup. Seperti ini contoh kita iman yang gaib, karena terutama adalah gaibnya yang akan masuk kepada akal pemikiran, yang akan turun kepada hati, yang akan meredupkan iman yang permanen. Setelah kita mempercayai sesuatu pekerjaan, contohnya kita berdagang atau tani dan lain-lain. Iman sudah hati kita.
Saya kalau berdagang hasilnya pasti sekian-sekian. Ini masih belum dijalankan iman kita. Belum jadi perilaku iman kita. Akan tetapi masih ada keraguan yang bisa meredupkan iman kita. Itu yang perlu kita jaga. Apabila sudah terlaksana menjadi pekerjaan, barulah iman kita akan menjadi penerang kepada kita sendiri. Contoh dalam pertanian atau dagang. Setelah melihat keimanan yang ada pada akal fikir yang tembus kepada hati, sukses. Jadi hasilnya atau labahnya berlimpah. Baru iman kita tambah terang. Wah, betul. Wah, betul. Nah, di situ ada suatu gesekan yang akan membara, yang menimpa, mendapatkan nanti kalau tidak hati-hati kecelakaan yang besar. Contohnya kita tani atau dagang. Nanam suatu tanaman cuman 5 pohon. Karena iman coba kita tanam 5 pohon saja. Terus yang dagang, coba saya dagang bawa sekian. Ternyata hasilnya luar biasa. Tujuannya ingin meningkatkan iman, kepercayaannya kepada sesuatu yang dipercayai. Ditambah, langsung mendadak menanam 1 hektar. Ternyata menjadi negatif. 1 tambah 1 sama dengan -100. Disitulah keserakaan angkara murka iman kita akan menjadi redup mendadak. Makanya terutama kita pelajari adalah di tingkat syukur kita kepada Allah. Terus bertahap. Iman itu bertahap. Jangan sekaligus. Makanya diadakan 4 bahasa syariat, thoriqah, hakikat, dan ma'rifatnya. Di situ pemberangkatan iman sebenarnya untuk menuju ilahi. Jangan sampai kita memisah-misahkan yang 4 ini. Biar paham untuk menuju yang sebenarnya. Kebanyakan yang 4 ini akan dipisah-pisah. Padahal Al-Quran saja itu terdiri dari 4 kitab. Cuman dinamakan Al-Quran yang tidak pernah berpisah. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran atau Furqan. Di situ yang harus kita imani, baik secara dohirnya bacaan Iqra dan perilaku imannya kepada keterangan-keterangan kitab yang 4 tersebut. Itu sudah dijelaskan oleh Allah kepada petunjuk masing-masing nabi masing-masing. Semuanya harus kita pelajari dan berpikir bagaimana cara berperilaku dalam Al-Qur'annya. Kemudian Al-Imran ayat 179. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi walakinna Allah yajtabi mir rusulihi may yasha fa aminu billahi wa rusulihi. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Ada di rukun iman. Kenapa Allah kok memerintahkan seperti itu, iman kepada rasul-rasulnya?
supaya dijadikan contoh berperilaku kepada seterusnya umat-umatnya sampai tersurat uswatun hasanah. Karena beliaulah yang dipilih oleh Allah, cocok di dalam berperilaku, dijadikan contoh kepada seluruh alam umat manusia, sehingga jadi rukun iman. Makanya iman di situ yang harus kita pelajari, bukan cuman bahasa. Saya sudah iman kepada Allah, akan tetapi perilakunya masih belum iman. Namanya cuma iman zahir. Kalau tidak dijadikan perilaku. Karena di antara zahir dan batin selalu bersamaan, tidak akan pernah berpisah selama kita masih hidup di dunia. Tidak akan pernah berpisah. Makanya imannya zahir batin. Saya iman kepada Rasul, tetapi yang dikerjakan Rasulnya tidak pernah kita kerjakan. Iman apa namanya? Berarti cuma zahirnya saja yang bilang iman, tapi batinnya tidak iman. Apabila kita iman kepada Rasulnya, maka perilaku Rasulnya harus kita ikuti. Namanya iman. Sama dengan saya cinta Nabi Muhammad, saya cinta situ, saya cinta dan sebagainya, bilang cinta. Akan tetapi perilakunya tidak dicintai. Cinta apa itu namanya? Makanya apabila menyenangi, mencintai sesuatu, saya cinta Muhammad yang dijadikan Rasul oleh Allah, akan tetapi perilaku beliau cuma jadi bahasa, itu namanya bukan cinta. Mari kalau kita memang betul-betul bilang cinta kepada Rasul, perilaku beliau mari kita ikuti. Hanya di sini diterangkan imanlah kepada Rasulnya. Karena Rasul bukan hanya Nabi Muhammad, tapi kita kalau mengikuti ajaran Nabi Muhammad yang dijadikan Rasul dan Nabi yang terakhir pada hukum yang sudah tersurat. Tidak ada Rasul lagi, tidak ada Nabi lagi sesudah beliau. Kan seperti itu hukumnya. Kemudian surat Al-A'raf ayat 188. Kulla amliku li nafsi awwala darran illa ma sya Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani su in ana illa nadhiru wa bashir. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Dirahasiakan oleh Allah. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Di sini banyak sekali dalam firman-firman Allah tentang keimanan yang dikasih gambar gembira. Banyak sekali. Hai orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebaikan, saya siapkan surga yang bawahnya air mengalir. Wah, istimewa kan?
Cuman iman kita itu bagaimana? Makanya Nabi Muhammad tidak dimintain pertanggungjawaban besok. Di sini sudah diterangkan, cuman hanyalah pemberi peringatan dan membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Marilah kita tingkatkan iman kita yang dohir maupun yang batin. Surat An-Nahl An-Naml, surat An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Rasulullah bersabda, khamsin la ya'lamuhunna illallah, thumma tala sallallahu alaihi wasallam, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Ada 5 perkara gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Kemudian Rasul membaca surat Luqman ayat 34. 1. Sesungguhnya hanya di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat. 2. Dan dia yang menurunkan hujan. 3. Dia yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. 4. Dan tidak ada orang yang mengetahui dengan pasti apa yang akan diperoleh atau akan dikerjakan besok. 5. Dan tidak seorang pun yang mengetahui di bumi mana ia akan meninggal dunia. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Kenapa kok dirahasiakan sih oleh Allah? Kan seperti itu pertanyaannya. Supaya iman kita itu tambah. Apa yang akan terjadi besok tidak tahu. Sampai bahasanya sekarang hari kita, besok hari Allah. Apa maksudnya? Sekarang hari kita yang harus kita nikmati bersama, kita ngaji bersama, kita belajar bersama. Besok tidak tahu kalau kita akan meninggal, kalau kita akan mendapatkan rezeki. Cuman ada rencana pada akal pemikiran yang kun tapi masih belum fayakun. Itu rahasia Allah. Makanya semuanya dirahasiakan supaya kita bisa meningkatkan iman yang permanen menjadi terang, tidak redup. Itu maksud dan tujuannya Allah kepada hamba-hambanya. Makanya mari kita pelajari petunjuk-petunjuk Allah yang ada dalam kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang lain yang harus kita pelajari dari Sulam Safinah, Sulam Taufik, Takrib atau Minhajul Qawim dan sebagainya. Kita kembalikan lagi kepada sumber dari kitab adalah Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan pembelajaran ini walaupun sebentar bisa bermanfaat kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.